Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatur Tuja, mahasiswa Al-Fatah Prodi PAI, memenuhi tugas dari Pak Nurdi, SAG MPD, mata kuliah etika profesi guru. Dan saya ini akan membahas tentang landasan normatif guru dan kajian guru dalam perspektif kajian Islam. 1. Landasan normatif. Landasan normatif dalam etika profesi itu bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Al-Quran telah banyak memberikan acuan bagi para pelaku profesi guru dalam menjalankan tugas secara Islami. Landasan normatif etika profesi setidaknya mengandung 4 elemen landasan di dalam sistem etika. A. Landasan tauhid. B. Landasan keseimbangan. C. Landasan kehendak bebas. D. Landasan pertanggungjawaban. 1. Landasan tauhid. Simak berikut. Landasan tauhid. Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat langka seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 126 dan 127. Terjemahnya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah bersifat mutlak atau pasti kebenarannya, dengan unsur daya materi dan akal, daya insting, emosi, dan unsur spiritual yang dimiliki manusia. Manusia punya potensi untuk berkreasi untuk menciptakan metode proses perkembangan budaya dalam membangun eksistensi manusia dengan fasilitas tersebut. 2. Landasan keseimbangan. Landasan keseimbangan. Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat, dan dengan lingkungan. Ajaran Islam ini juga merupakan inti dan orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya. Ajaran Al-Quran pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan profesi ini merupakan inti ajaran yang penting yang mendapatkan penekanan yang sangat penting. Hal ini tampak pada ajaran Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang terjemahnya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui selain berlandasan pada surat Al-Hadid ayat 25. Landasan keseimbangan juga terdapat dalam surat Al-Anfal, dan terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan
menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. 13. Landasan kehendak bebas. Di dalam Al-Quran, manusia diberikan kebebasan sekaligus memberikan pedoman atau landasan dan koridor yang tujuannya antara lain untuk memperoleh kesejahteraan bersama di antara manusia-manusia lain, berkeadilan dan berperadaban tinggi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keserasian dalam kehidupan, seperti halnya dinyatakan Al-Quran dalam sebagai telah dinyatakan pada landasan keseimbangan atau landasan pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas manusia maka tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia dengan segala wasilah al-hayat yang dikuasakan Allah kepada manusia ini bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar disarai amanah untuk mengolahi secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk manhaj al-hayat oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada Al-Quran Muhammad ayat 22 dan 23. Pada terjemah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang yang dinikmati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibuatkannya penglihatan mereka. Dari sini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau firman-Nya Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kema'rifatannya dan teruji kesalihannya. Dengan perkataan lain, karena Al-Quran itu merupakan wahyu di mana dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dan alam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Namun jika manusia dalam memahami hakikat perilaku baik atau buruk berdasarkan pada nalar pikiran rasio dan ilmu pengetahuan dan norma-norma ilmu, dan dalam sejarah kehidupan manusia hasil pemikiran manusia sering memperkuat atas kebenaran wahyu, maka etika Islam secara filosofis sering menggunakan pendekatan objektivisme atau hasil penalaran yang ditemukan secara ilmiah. Ya, itu saja yang saya presentasikan atas landasan-landasan keguruan. Terima kasih. Assalamualaikum.